Sobat KM, selamat datang di Kabar Makassar Petang. Saya Ina Hansina akan memberikan informasi terkini dan berita menarik lainnya terkait Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita selengkap. Harga minyak kita tembus Rp18.000 di Makassar. Kemendagri minta Kemendak lakukan evaluasi. Lonjakan harga minyak kita menjadi sorotan nasional. Usai Kemendagri menyebut 440 dari 493 kabupaten atau kota yang menjual di atas HET. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri meminta Kementerian Perdagangan mengusut penyebab kenaikan harga minyak kita yang dinilai tak terkendali. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin 23 Juni, Sekjen Kemendagri Tom Sitohir menyebutkan bahwa harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini melampaui harga eceran tertinggi atau HET di sekitar 90% wilayah Indonesia. Diketahui saat ini HET untuk minyak kita yang ditetapkan pemerintah adalah 15.700 per liter. Namun pantauan di sejumlah daerah menunjukkan harga yang jauh lebih tinggi. Dari pantauan kabarmakassar.com, di Pasar Terong, Kota Makassar, menunjukkan harga minyak kita masih berada di kisaran 18.000 per liter. Pedagang setempat menyebut harga itu relatif stabil sejak Lebaran, meski nyatanya jauh dari harga yang ditentukan pemerintah. Meski harga jauh di atas HET, Musakar mengaku tidak bisa menaikkan yang lebih tinggi karena khawatir pembeli akan kabur. Sebagai pedagang yang sudah 6 tahun menjual di pasar tersebut, Musakar mengaku mengikuti harga pasar dan menjaga agar tetap kompetitif. Polrestabes Makassar ungkap jaringan narkoba internasional. 107 pelaku ditangkap. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengamankan sebanyak 107 pelaku pengedar narkotika jaringan internasional, termasuk jaringan Ferdi Pratama yang berada di Kota Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, pengungkapan ini berdasarkan 65 laporan dan penangkapan para pelaku yang dilakukan sejak 1 Juni hingga 25 Juni 2025. Dari 107 pelaku, 5 diantaranya wanita dan 102 laki-laki yang berperan sebagai bandar, kurir, pengedar, dan pemakai narkotika tersebut. Arya menerangkan bahwa barang haram yang berhasil diungkap ini berasal dari Cina yang dibawa masuk ke Kota Makassar melalui Malaysia dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Timur. Setelah itu, kata Arya, pihaknya kemudian mengembangkan kasus tersebut ke Banjarmasin hingga ke Surabaya, sehingga polisi berhasil menyita sebanyak 10 kg sabu, 11.554 pil mefedron, 1,4 kg ganja, dan 47,5 gram tembakau sintesis. Selain itu, kata Arya, pihaknya juga berhasil menyita pil ekstasi jenis baru, yakni mefedron yang berasal dari luar Indonesia. Arya menyebutkan seluruh barang bukti peredaran narkotika dari jaringan internasional tersebut nilainya ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. BMW X3 dan 218 Grand Coupe M Sport resmi mengaspal di Makassar. BMW Astra baru saja meluncurkan 2 model terbaru, yaitu BMW X320 X-Drive M Sport, serta BMW 218 Grand Coupe M Sport di Kota Makassar pada Rabu 25 Juni. Peluncuran kedua model tersebut telah ditunggu oleh para pelanggannya di Indonesia, terkhususnya di wilayah Sulawesi. Diketahui, BMW X320 X-Drive M Sport, generasi keempat Sport Activity Vehicle atau SAV di segmen mid-size premium, kini telah hadir dengan bahasa desain terbaru, tampilan yang lebih sporty, modern, dan serbaguna. Sementara itu, BMW 218 Grand Coupe M Sport, generasi kedua dari Grand Coupe, menghadirkan pengalaman berkendara yang sporty dan stylish di segmen kompak premium. Branch Manager BMW Astra Makassar, Heru Purwanto menyampaikan,
BMW Astra menghadirkan BMW X3 dan seri 2 sebagai bukti nyata komitmen BMW Astra untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan penggemar BMW. Kota Makassar merupakan wilayah yang penting bagi BMW Astra karena telah menjadi dealer resmi BMW satu-satunya di Sulawesi. Pada tahun 2003, BMW X3 menjadi SUV kompak premium pertama di dunia. All new BMW X320 xDrive M Sport kini tampil lebih berani, atletis, dan siap menghadapi segala medan, baik untuk perjalanan harian maupun liburan singkat di akhir pekan, menjadi partner berkendara terbaik. Viral, petugas larang balita naik kereta. BBKA Sulsel minta maaf dan evaluasi layanan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ina Hansina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Karena saya viralkan kok. Saya viralkan kok. Anak-anak. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan atau BPKA Sulsel merespon insiden petugas yang melarang seorang balita naik kereta api karena tidak memiliki tiket di stasiun Mandai, Kabupaten Maros. Insiden tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, seorang ibu terlihat kecewa karena anak balitanya tidak diperbolehkan naik kereta. Bahkan dia tersinggung setelah mendengar pernyataan petugas yang menyarankan agar anak tersebut ditinggal di stasiun. Pihak BPKA Sulsel menyebut pernyataan petugas tersebut tidak mencerminkan standar pelayanan yang diharapkan. Hasil penelusuran internal BPKA Sulsel mengungkap bahwa petugas yang terlibat dalam kejadian itu bukan pegawai langsung dari operator kereta api, melainkan karyawan outsourcing dari PT Angkasa Pura Support atau APS. Petugas tersebut bertugas di area layanan sebagai bagian dari tim pendukung operasional. BPKA Sulsel juga memastikan telah meminta pihak PT APS untuk segera memberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan jika terbukti melanggar etika kerja. Selain itu, langkah pembinaan dan pelatihan ulang terkait pelayanan publik juga akan dilakukan sebagai upaya perbaikan.